Ya oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Jaki. Dan pada video ini gua mau bahas PT Nelly ya guys ya, Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Nah, gua ini laporan keuangannya udah keluar guys, kuartal 3 2022. Dan ini termasuk perusahaan pelayaran. Memang pelayarannya nggak gede guys ya, karena lu lihat dari ekuitasnya ini cuman 500 miliar. Tapi gue melihat bahwa perusahaan ini perusahaan yang bagus dan sehat. Kenapa gue bilang begitu guys? Pertama, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1977. Dan lu perlu memperhatikan berapa lama perusahaan berdiri. Karena kalau perusahaan ini udah berdiri dari tahun 1977, artinya si perusahaan ini sudah melewati beberapa kali masa krisis dan masih tetap bertahan. Itu guys, yang pertama. Yang kedua, lu bisa lihat dari liabilitasnya. Liabilitasnya kecil guys. Liabilitas dari PT Nelly ini kecil berbanding dengan ekuitasnya. Artinya DER-nya itu kecil, di bawah 100 ya guys ya. Nah, itu dua hal yang perlu lu tahu. Dan dua hal tersebut bisa lu lakukan juga pengecekan kepada perusahaan-perusahaan lain. Oke, kita langsung aja ke laporan keuangannya. Untuk perusahaan Nelly ini sendiri, laporan keuangannya bagus, laporan keuangan kuartal 3, dan terus terang sejak tahun 2018 laba bersihnya ini termasuk laba bersih yang paling besar. Karena memang setahu gue perusahaan-perusahaan pelayaran itu labanya lagi gila-gilaan imbas dari naiknya harga komoditas. Kemudian waktu tahun 2020 awal, tahun 2020-2021 itu sempat ada beberapa kali kelangkaan kontainer. Begitu guys. Lu kalau pernah lihat beritanya, nah ada faktor tersebut yang menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran itu untungnya gede. Nah, dari ekuitasnya kita bahas aja guys. Naik terus ya, dari tahun 2018 400 miliar sampai tahun 2022 500 miliar. Liabilitasnya pun naik tapi masih di bawah ekuitasnya. Asetnya juga naik. Dan laba bersihnya pun ini yang paling tinggi guys, paling tinggi di antara tahun 2018, di mana sampai kuartal 3 saja si perusahaan ini mencapai 75 miliar laba bersihnya. Dan yang perlu lu tahu bahwa di tahun 2020, di mana banyak perusahaan mengalami kerugian, si PT Nelly ini tidak mengalami kerugian sama sekali. Dan kalau gue nggak salah di hari ini PT Nelly ini naiknya 11% ya. 11% ya lumayan lah kalau misalkan lu punya duit 100 juta. Dalam satu hari ini udah dapat 10 juta. Tapi kan saham nggak begitu guys ya, kadang memang akan ada yang TP juga. Balik lagi ke soal keuangannya, PT Nelly juga perusahaan yang menurut gua bagus karena dia rutin bagikan dividen guys ya. Di samping book value-nya nambah terus, dia juga rutin bagi dividen. Nah, sekarang yang lu pelajari, yang perlu lu tahu adalah begini. Ini PBV-nya sudah di atas 1 guys. Jadi kalau misalkan lu mau mencari cuan yang besar, lu seharusnya masuk ke Nelly ini ketika di PBV bawah 1. Pada saat tahun berapa? Tahun 2019, tahun 2020 guys. PBV-nya masih 0,6. Nah, kalau misalkan di 1,3 PBV saat ini sudah di atas 1, perusahaannya masih bagus. Berpotensi nggak dia sudah untuk naik lagi sahamnya? Berpotensi, masih sangat berpotensi ya kalau dilihat dari data kinerjanya. Hanya saja lu harus paham industrinya juga guys. Lu paham industri bahwa saat ini adalah puncak-puncaknya komoditas guys. Masih bisa naik nggak harga-harga komoditas? Masih bisa, tapi lu pahami risk and rewardnya. Risk and rewardnya, apakah sebanding banyakkan risknya atau banyakkan rewardnya? Gue pernah berbicara di video sebelumnya ya guys ya, batu bara. Perusahaan batu bara kan sekarang lagi rame ya, dari Adaro, dari PTBA, ITMG, BSSR, ABMM, UNTR, semuanya lagi pada terbang. Dan kalau misalkan lu untuk investing untuk jangka panjang 1 tahun 2 tahun ke depan, saat ini bukan masuknya di perusahaan batu bara. Gue pun termasuk yang punya perusahaan batu bara 70% portofolio pada awal tahun 2022 kemarin, tapi sekarang sudah mulai mengurangi porsi. Salah satu contohnya ya, gue udah mulai masuk ke Alam Sutra yang PBV-nya 0,3. Gue udah mulai masuk ke Adikarya yang
entah secara fundamental atau sentimen nanti sahamnya bisa naik, kan udah ada mengenai IKN. Nah sekarang tinggal lu guys, balik lagi ke lu dengan melihat data ini gua bilang bagus, datanya bagus walaupun tidak istimewa ya, tapi ini termasuk bagus walaupun tidak istimewa. Kenapa gue bilang tidak istimewa? Karena gue melihat PBV-nya sudah di atas 1. Jadi tergantung kepada lu guys, lu mau mencari perusahaan yang bagus dan harga sahamnya mahal, atau lu mau mencari perusahaan yang biasa-biasa aja, mungkin jelek tapi PBV-nya murah, valuasinya murah, kayak begitu. Ini kan saham ya guys ya, jadi saham itu akan naik dan akan turun. Bagaimana cara? Menurut gua kita perlu, untuk pertama kali yang dilakukan ketika masuk ke saham atau membeli saham adalah pertimbangkan risknya. Dan gua melihat bahwa ketika kita saat ini masuk ke saham-saham batu bara, pelayaran, dan industri-industri yang memang sudah naik, itu sudah mulai beresiko tinggi. Makanya gue pun sendiri sudah mengurangi porsi batu bara. Tapi kalau misalkan kita masuk ke sektor lain, misalkan masuk ke konstruksi, masuk ke semen, masuk ke properti, masuk ke consumer goods, itu masih banyak yang di bawah guys, begitu. Jadi ini perusahaan bagus, tapi lu tetap perlu mempertimbangkan risk and rewardnya. Sahamnya masih berpotensi naik, tapi menurut gue ketika kita masuk di tahun, ketika kita baru mau masuk di tahun 2022 akhir seperti ini, risknya lebih besar daripada rewardnya, begitu guys. Nah sejauh ini yang bisa gue sampaikan adalah hal tersebut, dan laporan keuangannya juga udah dibahas, kinerjanya bagus, dan untuk sahamnya pun terbukti memang mengikuti apa yang sudah tertulis di laporan keuangan. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Dan gue sarankan lu tetap harus membuka mata kepada 800 perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang banyak. Dan lu bisa pilih, lu bisa berburu, bisa hunting mana saham yang bagus tapi masih murah. Itu guys, kata kuncinya bagus dan masih murah. Kalau bagus dan harga sahamnya sudah mahal, gue sarankan lu udah jangan masuk lagi gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada lu, dan mudah-mudahan lu juga selalu diberikan kesehatan, gua juga, sehingga bisa bertemu di video selanjutnya. Gua akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.